Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan mengenai konsep struktur organisasi kehidupan dalam kajian ekologi yang meliputi ekosistem, bioma, biosfer atau ekosfer. Adapun anggota dari kelompok 9 yaitu 1. Lulu Afida Tulaili, 2. Paulina Noningtyas, 3. Putri Emilia Rahmasari. Poin 1. Ekosistem. Definisi ekosistem. Ekosistem adalah beberapa macam populasi yang berinteraksi dengan lingkungannya, tempat mereka hidup, baik dengan komponen biotik maupun komponen abiotiknya. Di dalam ekosistem, organisasi kehidupan berlangsung sangat kompleks. Antara populasi terdapat suatu hubungan simbiosis serta siklus energi dan materi. Siklus energi ini terjadi melalui suatu peristiwa makan-dimakan yang membentuk sebuah rantai makanan. Bahkan terdapat siklus energi yang lebih luas dan rumit dalam suatu jaring-jaring makanan. Dengan kata lain, ekosistem dapat diartikan sebagai hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan hidupnya dan akan membentuk suatu sistem yang dimana merupakan unit utama dalam kajian ekologi. Next. Ciri-ciri ekosistem. Ekosistem air tawar dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ekosistem yang airnya sedang atau lentik, misalnya kolam, rawa, dan danau, serta ekosistem yang airnya berganti-ganti atau lautik, misalnya sungai. Ciri-ciri ekosistem air tawar: 1. Salinitasnya dan variasi suhu rendah. 2. Penetrasi cahaya matahari kurang. 3. Adanya aliran air seperti pada ekosistem sungai. 4. Dipengaruhi oleh iklim dan cuaca. Ciri-ciri ekosistem air laut. 1. Salinitasnya tinggi, terutama di daerah tropis, sedang di daerah dingin cukup rendah. Habitat laut yang satu dengan yang lain selalu bersambung. 2. Ekosistem laut, tidak dipengaruhi oleh iklim dan cuaca. 3. Konsentrasi makanan yang larut di air sangat kecil, sehingga merupakan faktor pembatas bagi pertumbuhan populasi di dalam ekosistem laut. 4. Arus air laut selalu berputar yang timbul karena perbedaan temperatur bumi. Next. Macam-macam ekosistem. Berdasarkan sejarah terbentuknya ekosistem dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu 1. Ekosistem alami, yaitu ekosistem yang terbentuk secara alami tanpa adanya pengaruh atau campur tangan manusia. Misalnya ekosistem gurun pasir, ekosistem hutan tropis, dan ekosistem hutan gugur. Setiap ekosistem mempunyai ciri khas. Ciri itu sangat ditentukan oleh beberapa faktor, antara lain suhu, curah hujan, iklim, dan lain-lain. 2. Ekosistem buatan, yaitu ekosistem yang sengaja dibuat oleh manusia, misalnya kolam, waduk, sawah, ladang. Pada umumnya, ekosistem buatan mempunyai komponen biotik sesuai dengan yang diinginkan pembuatnya. Pada ekosistem sawah, komponen biotik yang banyak yaitu padi dan kacang. Ekosistem suksesi lingkungan yang sebelumnya didahului oleh kerusakan. Pada lingkungan demikian, jenis tumbuhan yang berkembang ditentukan oleh jenis organisme yang hidup di sekitarnya. Next. Contoh ekosistem, yaitu 1. Ekosistem air atau akuatik. Contoh ekosistem air meliputi ekosistem air tawar, ekosistem laut, ekosistem estuari, ekosistem pantai pesisir, ekosistem pantai batu, ekosistem terumbu karang, ekosistem laut dalam. 2. Ekosistem darat atau terestrial. Contoh ekosistem darat meliputi savana, gurun, hutan gugur, hutan hujan, tropis, taiga, dan tundra. Ketiga, ekosistem buatan. Contoh ekosistem buatan meliputi bendungan, hutan, jati, sawah, dan pedesaan. Yang kedua yaitu bioma. Definisi dari bioma yaitu merupakan wilayah yang memiliki sifat geografis yang sama yang ditandai oleh adanya komunitas tumbuhan dan hewan yang khas. Ruang lingkup bioma mencakup beberapa ekosistem dengan elemen regional yang besar. Bioma terbentuk dari perbedaan letak geografis, iklim, intensitas cahaya matahari, dan curah hujan. Ciri-ciri umum bioma. Yang pertama, dapat dikenali dengan cara melihat dominasi vegetasinya. Kedua, menempati wilayah yang luas. Tiga, terbentuk dari hasil interaksi antara lingkungan dengan organisme yang hidup pada lingkungan tersebut. 4. Merupakan komunitas klimaks. 5. Merupakan komunitas yang bertahan dalam jangka waktu yang lama, kecuali di suatu kejadian yang mengganggu dalam kestabilan komunitas. Selanjutnya yaitu fungsi bioma. Yang pertama, dapat mempermudah dalam melaksanakan penataan suatu populasi. Yang kedua, dapat mengetahui berbagai jenis flora dan fauna berdasarkan cara hidupnya untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan.
Tiga, mempermudah melakukan pendataan jenis-jenis tumbuhan dan hewan. Dan yang keempat, mempermudah pengelompokan hewan serta tumbuhan yang baru ditemukan. Macam-macam bioma. Adapun di dunia ini terdapat 7 jenis bioma sebagai berikut. Yang pertama yaitu bioma gurun. Ciri-cirinya memiliki curah hujan yang rendah, yaitu di bawah 250 mm per tahun. Memiliki cuaca yang sangat ekstrim. Adapun tumbuhan yang dapat ditemukan seperti kaktus, kurma, hewan yang dapat ditemukan berupa unta, burung unta, dan sebagainya. Persebarannya di dunia meliputi Asia Barat, Afrika Utara, Australia. Berikut ini merupakan gambar dari bioma gurun, yaitu ini merupakan gurun Sahara, kemudian yang bawah itu contohnya seperti burung unta, dan juga tanamannya ada kaktus dan juga kurma. Selanjutnya yaitu bioma stepa. Bioma stepa memiliki curah hujan 250 sampai 500 mm per tahunnya. Kondisi tanah mempunyai drainase dan porositas yang tinggi. Tumbuhan yang dapat ditemukan berupa rumput, hewan yang dapat ditemukan zebra, bison, kanguru, dan sebagainya. Persebarannya di dunia meliputi Rusia Selatan, Asia Tengah, Amerika Selatan, dan Australia. Berikut merupakan gambar dari bioma stepa. Untuk hewannya seperti kuda, bison, dan juga tanamannya berupa rumput. Selanjutnya yaitu bioma sabana. Memiliki curah hujan 100 hingga 150 mm per tahun. Tanahnya memiliki porositas yang tinggi, drainase berlangsung dengan cepat. Tumbuhan yang dapat ditemukan berupa rumput dan pohon akasia. Hewan yang dapat ditemukan seperti gajah, jerapah, zebra, singa. Persebaran di dunia meliputi Indonesia, Afrika, Amerika Selatan, dan Australia. Berikut merupakan gambaran dari bioma sabana. Adapun gambar tersebut terdapat di Taman Nasional Baluran, Jawa Timur. Untuk hewan-hewan yang dapat ditemukan seperti gajah dan juga rusa. Untuk tanamannya, rerumputan, dan juga pohon akasia. Selanjutnya, bioma hutan hujan tropis. Memiliki curah hujan yang tinggi, yaitu sekitar 1.000 sampai 2.000 mm per tahunnya. Memiliki tanah yang sangat subur dalam kondisi basah dan lembab. Yang dapat ditemukan berupa anggrek, paku sarang burung, liana. Hewan yang dapat ditemukan beragam, seperti orangutan, simpanse, jaguar, kera, dan sebagainya. Untuk persebaran di dunia meliputi Amerika Tengah, Asia Tenggara, Afrika, dan Indonesia. Berikut merupakan gambar dari bioma hutan hujan tropis. Untuk hewannya ada orangutan, jaguar, dan juga untuk tanamannya ada paku sarang burung dan juga liana. Selanjutnya, bioma hutan gugur. Memiliki curah hujan 750 sampai 1.000 mm per tahunnya. Memiliki 4 musim, yaitu musim dingin, semi, panas, dan gugur. Tumbuhan yang dapat ditemukan berupa jati, sakura, dan juga pohon maple. Hewan yang dapat ditemukan beruang, rusa, tupai. Persebarannya di dunia meliputi Amerika Serikat bagian timur, Asia Tengah, serta Asia Timur seperti Cina, Korea, Jepang. Berikut merupakan gambar dari bioma hutan gugur. Hewan yang dapat ditemukan seperti tupai, rusa, dan juga untuk tanamannya pohon maple dan juga pohon jati. Adapun ciri khas dari pohon di hutan gugur ini itu meranggas, yaitu meranggas itu merupakan salah satu adaptasi pohon-pohon tersebut terhadap lingkungan sekitar, yaitu adanya musim kemarau, agar kebutuhan dari air pohon tersebut tercukupi sehingga pohon-pohon tersebut meranggas atau menggugurkan daunnya. Selanjutnya, bioma taiga memiliki curah hujan 200 hingga 750 mm per tahun, mengalami 4 musim, tetapi periode musim gugur dan musim semi hanya sebentar. Tumbuhan yang dapat ditemui cemara, pinus, dan sebagainya. Hewan yang dapat ditemukan beruang, anjing, hutan, rubah, dan serigala. Persebaran di dunia meliputi Skandinavia, Rusia Timur. Selanjutnya yaitu bioma taiga. Ini merupakan gambar dari bioma taiga. Selanjutnya yaitu bioma tundra. Memiliki curah hujan yang rendah, yaitu 100 hingga 250 mm per tahun. Memiliki durasi musim dingin yang sangat lama, dan musim panas yang sangat singkat. Tumbuhan yang dapat ditemukan berupa rumput, lumut, dan semak-semak. Hewan yang dapat ditemukan seperti beruang kutub, penguin, rubah, dan sebagainya. Persebaran di dunia meliputi Greenland, Rusia Utara, Kanada, Finlandia, dan Selandia Baru. Berikut merupakan gambar dari bioma tundra. Selanjutnya yaitu biosfer, akan dijelaskan oleh rekan saya, Lulu. Poin yang ketiga yaitu biosfer. Biosfer
diartikan sebagai keseluruhan ekosistem yang saling berinteraksi di bumi. Biosfer meliputi semua bagian bumi yang mengandung kehidupan, terdiri dari komponen biotik yang berinteraksi dengan lingkungan abiotik, meliputi sebagian besar wilayah daratan, perairan, atmosfer, hingga sedimen di dasar laut. Berdasarkan jenis lapisannya, biosfer dibagi menjadi 3 jenis lapisan sebagai berikut. 1. Atmosfer, merupakan lapisan teratas bumi, berfungsi untuk melindungi bumi dari benda-benda luar angkasa yang berukuran besar. Lapisan ini juga disebut dengan lapisan ozon. Kedua, litosfer, merupakan lapisan bumi di bawah atmosfer, tersusun atas bebatuan yang ada di dalam biosfer dengan ciri-ciri yang berbeda sesuai tingkat kedalamannya. Contoh litosfer adalah susunan letusan gunung berapi atau magma yang terbentuk akibat letusan gunung berapi. 3. Hidrosfer adalah susunan biosfer yang terdiri atas sejumlah air atau perairan seperti sungai, samudra, dan laut. Hampir 70% mayoritas makhluk bumi hidup di lingkungan hidrosfer. Karakteristik biosfer. Yang pertama yaitu karakteristik fauna. Karakteristik fauna padang rumput yaitu biasanya didominasi oleh herbivora karena memiliki ketersediaan air yang cukup dan rumput-rumput segar. Fauna di daerah gurun didominasi oleh hewan kecil seperti semut, kalajengking, ular, serta beberapa hewan yang memiliki ketersediaan air seperti kuda dan unta. Fauna di daerah tundra. Fauna yang dapat bertahan adalah yang berdarah hangat dengan bulu yang tebal. Contohnya seperti beruang kutub, kelinci kutub, kucing kutub, dan serigala kutub, serta beberapa jenis unggas seperti penguin dan hewan pemakan lumut. Fauna di daerah hutan tropis didominasi oleh herbivora hutan tropis seperti kera, gajah, serangga, kuda, badak, burung, dan sebagainya. Selain itu juga banyak jenis karnivora seperti harimau, singa, buaya, ular, dan sebagainya. Fauna di daerah taiga didominasi oleh jenis burung yang sedang bermigrasi karena habitat asalnya mengalami musim gugur. Fauna di daerah kutub memiliki ciri-ciri yang sama dengan daerah tundra, namun daerah kutub jauh lebih ekstrim. Fauna di daerah perairan. Berdasarkan modelnya, fauna perairan dibedakan menjadi bentos, plankton, nekton, dan eustin. Bentos memiliki ukuran mikroskopis dan terdapat pada dasar endapan perairan. Plankton berukuran kecil dan biasanya mengapung di perairan air laut mengikuti pergerakan arus laut. Nekton memiliki kemampuan untuk bergerak dan pindah tempat dengan mudah seperti ikan, amfibi, dan serangga air. Eustin yaitu fauna yang mencari makan atau beristirahat di permukaan laut. Kedua, karakteristik flora. Pertama, hutan hujan tropika. Hutan hujan tropika memiliki ciri curah hujan yang tinggi dan sinar matahari sepanjang tahun. Pohon dan vegetasinya sangat beragam, memiliki daun yang lebat dan pohonnya yang tinggi-tinggi. Kedua, hutan musim tropika, ditandai dengan pohon yang menggugurkan daunnya ketika musim kemarau datang. 3. Hutan hujan iklim sedang. Vegetasinya didominasi oleh pohon yang berukuran tinggi, namun populasinya kurang dari hutan tropis. 4. Hutan gugur. Didominasi oleh pohon yang kuat, tinggi, serta berdaun lebar. 5. Hutan taiga. Berasal di daerah dengan suhu rendah, biasanya dekat dengan daerah kutub. Vegetasinya berupa pohon yang tinggi dengan daun menyerupai jarum. 6. Stepa. Merupakan istilah lain dari padang rumput. 7. Sabana. Bentuk padang rumput yang mempunyai beberapa pohon kerdil dan tumbuh secara bergerombol. 8. Tundra, terdapat pada daerah kutub dan biasanya hanya ditumbuhi oleh lumut. 9. Gurun, merupakan daerah berpasir dengan ketersediaan air yang sangat sedikit. 10. Terumbu karang, merupakan flora yang berasal di laut. 11. Padang lamun, merupakan pohon yang sudah berbunga yang tumbuh di dalam air. Berikut merupakan gambar flora yang ada pada hutan hujan tropika, hutan musim tropika, hutan hujan iklim sedang, hutan taiga, stepa, sabana, tundra, gurun, terumbu karang, dan padang lamun. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.